salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habibi, salam alaika salawatullah alaika. Sallu ala nabi. Ibu bangga nggak punya anak belajar di pesantren At-Taqwa? Bapak bangga? Alhamdulillah. Di tempat lain ketika ditanya orang, anak kamu di mana? Anak saya di SMP, anak saya di SMA, anak saya di SMK. Anak kamu di mana? Ya di pesantren. Kenapa nggak pede dengan pesantren? SMP pelajarannya cukup dengan satu tangan, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi anak ibu, anak bapak di At-Taqwa, bahasa Arab, nahu, sorot, balaghah, ma'ani, bayan, muhadasah, mufradat, mutola'ah, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, fikih, usul fikih, tajwid, tahsin, arun qawafi, hafalan Quran. Habis jari tangan, habis jari kaki, belum habis mata pelajarannya. Hebat anak pesantren apa hebat anak luar? Pesantren. Makanya kalau ada anakmu yang paling cerdas, yang paling pintar, masukkan ke pesantren. Ini anak yang udah nggak lulus SMP, nggak lulus SMP negeri, nggak lulus SMP swasta, baru kirim ke pesantren. Anak yang paling bodoh itu yang dimasukkan ke pesantren. Nggak sanggup belajar, lari, dituduh pesantren radikal, dituduh pesantren jahat. Sebelum masuk pesantren, anakmu sudah jahat duluan karena kau bapaknya jahat. Betul? Betul. Ini anak yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat. Dari warna topinya aja beda. Ini kalau kepalanya ini isinya banyak Al-Quran, begini topinya ini putih. Ini topi-topi isi kepala Al-Quran semua ini insyaallah. Kertas sama-sama dari bubur kayu, tapi kalau dia nasibnya macam-macam kertas. Ada kertas yang nasibnya cuman di atas meja makan. Habis makan dia jadi pengusap mulut artis, tetap dibuang ke tong sampah. Tapi yang paling malang kertas yang masuk ke toilet, habis aja dia dipakai. Sama-sama kertas, pabriknya sama, asalnya sama, tapi ada kertas yang paling mulia, kertas yang ditulis di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada yang berani membuat kertas itu untuk lap mulut? Enggak ada. Siapa yang berani? Mari kemari, biar saya lapor ke polisi penistaan agama. Ada yang berani membuatnya masuk ke dalam WC? Enggak berani, padahal kertasnya sama. Kenapa dia menjadi mulia? Karena ada tulisan Al-Quran. Ini kepala anak bapak mulia, kepala anak ibu mulia. Jangan kotori dengan makan riba, makan sogok, makan haram. Siap dengan anak-anak kita? Di pesantren At-Taqwa, anak ini diajarkan, anak perempuan pakai jilbab, anak perempuan bajunya panjang. Dia pulang ke rumah, dia lihat ibunya pakai baju you can see. Kamu kan bisa sih ngelihat, kamu bisa ngelihat ketiak bini saya. Guru kita sudah susah, ustadz kita sudah payah. Siapa di antara ibu yang sanggup membangunkan anak jam 4 subuh untuk hajud dan menjaga anak sampai jam 10 malam? Yang sanggup hanya ustadz dan ustazah di pondok pesantren. Ibu, bapak mestinya datang ke pesantren, mencium tangan ustadz dan ustaz, berterima kasih, bukan malah datang bertanya, mana ustadz yang menempelengmu, mana ustadz yang memukulmu, mau kulaporkan ke Komisi Perlindungan Anak. Untungnya ada ustadz yang cerdas,
dia buat baleho besar-besar. Siapa yang anaknya tidak mau dididik, bawa pulang didik sendiri. Anak saya menghafal Al-Quran TK, hafal juz 29. Meleleh air mata saya ketika dia membaca abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah, saya haru. Siapa yang mengajarmu nak? Guru di sekolah. Saya datang ke sekolah, mau saya cium tangan gurunya, begitu ketemu enggak jadi. Gurunya perempuan. Jadi bapak nanti sebenarnya yang mengajar sholat, yang mengajar puasa, yang mengajar zikir bapak, yang mengajar pakai jilbab, yang mengajar pakai mukna ibu. Tapi karena kalian sibuk, wahai dokter spesialis, kalian sibuk, wahai TNI Polri Jenderal, kalian sibuk, wahai PNS BUMN, maka ustadz dan ustazah lah yang mendidik. Jangan kalian sangka pesantren ini laundry, bawa pakai kotor, baju busuk, cuci, besok ambil cium, kalau bau tidak rapi ngamuk-ngamuk. Ini bukan laundry, ini tempat pendidikan agama. Aslinya yang mendidik agama ini kalian bapak, yang mendidik agama ini kalian ibu. Tapi karena tidak sanggup mendidik, maka ustadz ustazah adalah saudara kita. Mereka bukan karyawan, mereka bukan pegawai, mereka adalah orang yang dipilih Allah. Maka kata Iqbal dari Pakistan, kada al-muallimu ayyakuna rasulah. Hampir saja guru itu diangkat menjadi rasul. Seandainya ada rasul nomor 26, mereka adalah guru-guru. Tapi karena rasul terakhir adalah Nabi Muhammad, mereka tidak diangkat menjadi rasul karena mereka mendidik anak-anak kita. Jelas? Doakan nanti malam, mudah-mudahan ustadz dan ustazah kita sehat walafiat, kiai kita panjang umur supaya pondok ini tetap jaya, sehingga Indonesia terjaga, terpelihara dari aliran sesat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang dapat disampaikan Ustadz Abdul Somad malam ini. Malam ini puncaknya bukan tausiahnya, bukan tablik akbarnya, tapi puncak adalah pada doanya. Mari kita aminkan doa guru kita. Mudah-mudahan doa ini menenangkan hati kita. Yang hadir-hadir semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan, kita semua doakan